Selain komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, diperlukan juga komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan dan performance yang tentunya berhubungan dengan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bertemu lagi dengan saya Eko Bagus Fariski dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Olahraga dengan materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani menurut Suroto dengan definisinya adalah merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dengan daya kerja tinggi tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kemudian menurut Sigit Nugroho, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaannya sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu luang serta untuk keperluan yang mendadak. Jadi, dengan gambaran umum atau secara garis besarnya, kebugaran jasmani adalah suatu keadaan ketika tubuh masih memiliki sisa atau ekstra tenaga untuk melakukan kegiatan ringan atau yang berat yang sifatnya rekreasi atau hiburan dan atau dengan aktivitas rutin tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dan sedangkan menurut Presiden Council and Physical Fitness and Sport dalam buku Kusnaidi tahun 2008 mengartikan kebugaran jasmani sebagai kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh vitalitas dan kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih cukup energi untuk bersantai dengan waktu yang luang dan menghadapi hal-hal yang sifatnya darurat. Oke, setelah kita mengenal definisi dari kebugaran jasmani, selanjutnya kita akan mengetahui dari faktor-faktor dari kebugaran jasmani. Apa saja yang ada dalam faktor kebugaran jasmani? Baik, yang pertama itu adalah umur. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada keturunan, yang keempat ada makanan, dan yang kelima ada latihan. Untuk yang pertama, untuk faktor dari umur jelas berbeda ya antara umur usia muda, usia remaja dan usia tua. Kemudian jenis kelamin tentu juga berbeda. Untuk laki-laki dan perempuan secara genetik pun berbeda, secara ukuran tubuh juga berbeda dan secara anatomis juga berbeda. Untuk yang ketiga dari faktor keturunan itu misal dari keluarga yang memang mempunyai genetika yang kurus, mungkin akan berpengaruh juga kepada anaknya dan akan menjadi kurus. Kemudian yang dari faktor genetik yang dari keluarga yang gemuk, kemungkinan akan mempengaruhi juga ke anak yang gemuk. Kemudian yang keempat ada makanan. Status makanan dari tiap-tiap seseorang itu berbeda dan tentunya juga akan mempengaruhi dari kebugaran jasmaninya. Makanan dengan yang gizi yang tinggi tentu akan mempengaruhi sistem anatomis serta sistem kardiovaskuler dari kebugaran jasmani seseorang. Untuk yang kelima, faktor latihan. Seseorang dengan latihan yang cukup tentunya akan mempunyai kebugaran jasmani yang cukup pula, dan sebaliknya seseorang dengan latihan yang kurang tentunya juga akan mempunyai kebugaran jasmani yang kurang. Baik, itu adalah 5 faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi kebugaran jasmani. Fungsi kebugaran jasmani itu apa? Bisa saya jelaskan. Kebugaran jasmani mempunyai fungsi mengemban kesanggupan kerja bagi siapapun sehingga dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Di sini dapat saya tekankan lagi, tanpa mengalami kelelahan yang berarti berhubungan dengan aktivitas fisik atau aktivitas olahraga. Ya. Baik, adapun fungsi dari kebugaran jasmani dapat saya golongkan sebagai berikut. Yang pertama, golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan. Poin A, kebugaran jasmani bagi olahragawan dibutuhkan untuk meningkatkan suatu prestasi. Kemudian, poin B, kebugaran jasmani bagi karyawan dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Untuk poin C, kebugaran jasmani bagi pelajar atau bagi mahasiswa, fungsinya adalah untuk meningkatkan suatu prestasi dan mempertinggi kemampuan hasil belajar. Itu fungsi kebugaran jasmani ya. Kemudian selanjutnya golongan yang kedua atau yang
bisa saya sebut dengan golongan sesuai dengan usia. Poin A-nya adalah kebugaran jasmani bagi anak untuk menjamin suatu pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Kemudian poin B, kebugaran jasmani bagi orang tua adalah fungsinya untuk mempertahankan kondisi fisik dengan serangan terhadap suatu penyakit. Baik, itu tadi fungsi kebugaran jasmani yang berdasarkan digolongkan dengan pekerjaan dan dengan usia. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani terdiri dari beberapa komponen seperti yang dikemukakan oleh Rusli Lutan dalam Suharjana tahun 2008 yang mengatakan bahwa komponen kebugaran jasmani terdiri dari kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan yang mengandung unsur 4 pokok, yaitu kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas, serta kebugaran jasmani yang berkaitan dengan performance yang mengandung unsur koordinasi, kelincahan, kecepatan gerak, dan keseimbangan. Kemudian, komponen kebugaran jasmani menurut Corbin tahun 1997 yang menyatakan bahwa komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan meliputi komposisi tubuh, kesegaran jantung, dan peredaran darah, kelentukan, daya tahan otot, dan kekuatan. Sedangkan komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan meliputi kelincahan, keseimbangan, koordinasi, daya ledak, waktu reaksi, dan kecepatan. Kemudian ada pendapat dari Faizati Karim dalam buku Panduan Kesehatan Olahraga yang menjelaskan bahwa komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan yaitu komposisi tubuh dengan isinya persentase lemak, kemudian pengukuran IMT, dan obesitas. Komponen selanjutnya yaitu kelenturan atau fleksibilitas tubuh yang dipengaruhi oleh jenis sendi, struktur tulang, jaringan, sendi, otot, dan ligamen. Kemudian komponen yang ketiga, kekuatan otot. Kekuatan otot merupakan kemampuan untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Untuk laki-laki kira-kira 25% lebih besar daripada wanita. Kekuatan otot dapat diukur dengan dinamometer. Komponen selanjutnya adalah daya tahan jantung paru. Kemampuan jantung paru dan pembuluh darah adalah untuk berfungsi secara optimal pada waktu kerja dalam pengambilan O2 secara maksimal atau yang bisa kita sebut sebagai VO2 max, dan kemudian menyalurkannya ke seluruh tubuh, terutama jaringan aktif sehingga dapat digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Dalam kemampuan otot besar, dalam daya tahan jantung paru, dalam melakukan pekerjaan cukup berat, ini akan dilakukan secara terus-menerus, sehingga daya tahan jantung paru merupakan komponen kebugaran jasmani yang paling penting. Untuk pengukuran daya tahan jantung paru, dapat diukur melalui tes lari 2,4 km, kemudian ada tes Harvard dan Ergo Cyclist Test. Selanjutnya, komponen daya tahan otot. Komponen daya tahan otot merupakan kemampuan untuk kontraksi submaksimal secara berulang-ulang atau untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam sewaktu-waktu tertentu. Selain komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, diperlukan juga komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan dan performance yang tentunya berhubungan dengan prestasi. Apa saja komponen tersebut? Yang pertama, ada kekuatan. Kekuatan atau strength adalah kemampuan seseorang untuk membangkitkan tegangan atau tension terhadap suatu tahanan atau resisten. Kekuatan merupakan hasil kerja otot yang berupa kemampuan untuk mengangkat, menjinjing, menahan, mendorong, atau menarik. Selanjutnya, ada daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance adalah kemampuan tubuh mensuplai oksigen yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Daya tahan otot atau muscular endurance adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk bertahan dalam melakukan suatu kegiatan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada komponen kecepatan atau speed. Kecepatan atau speed adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menjawab rangsangan dalam waktu secepat mungkin. Dalam kecepatan dibagi lagi menjadi dua, yaitu kecepatan gerak dan kecepatan reaksi. Kecepatan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak atau serangkaian gerak dalam waktu secepat mungkin. Kemudian, kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsangan dalam waktu sesingkat mungkin. Komponen selanjutnya adalah fleksibilitas atau flexibility.
Fleksibilitas mencakup dua hal yang saling berhubungan, yaitu antara kelentukan dan kelenturan. Kelentukan terkait erat dengan keadaan fleksibilitas antara tulang dan persendian, sedangkan kelenturan terkait dengan keadaan fleksibilitas antara tingkat elastisitas otot, tendon, dan ligamen. Kemudian, komponen selanjutnya yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah suatu kemampuan mempertahankan posisi tubuh untuk tidak bergoyang atau roboh, baik dalam posisi diam maupun pada saat bergerak. Kemudian yang terakhir adalah komponen koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan panca indera seperti penglihatan dan pendengaran bersama-sama dengan bagian tubuh tertentu dalam melakukan kegiatan motorik dengan harmonis dan ketepatan yang tinggi. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah ilmu kesehatan olahraga kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Teknokrat, serta nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services.
In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Audio Jungle.